Pernah nggak sih kamu ngerasa capek karena terus-terusan diremehkan orang lain? Mungkin kamu pernah ngerasain, saat kamu bicara, orang lain malah sibuk main HP. Saat kamu kasih ide, mereka ngetawain dan bilang itu nggak masuk akal. Saat kamu mencoba bersikap baik, mereka malah memperlakukanmu seenaknya. Saat kamu mengalah, mereka bilang kamu lemah. Dan saat kamu diam, mereka menganggap kamu nggak punya pendirian. Kamu ngerasa marah, tapi nggak bisa ngomong. Kamu ngerasa sedih, tapi nggak bisa nangis. Kamu ngerasa kecewa sama dirimu sendiri, karena kamu tahu kamu layak dihargai, tapi entah kenapa orang lain nggak melihat itu. Dan yang paling bikin sakit, kamu berusaha keras untuk membuktikan diri, tapi tetap aja orang lain menganggapmu remeh. Kamu mulai bertanya-tanya dalam hati, apa aku memang gak layak dihargai? Apa aku memang pantas diremehkan seperti ini? Kenapa orang lain bisa percaya diri, tegas, dan dihargai, sedangkan aku tidak? Kalau kamu pernah merasa seperti ini, kamu gak sendirian. Banyak orang di luar sana yang mengalami hal yang sama. Tapi kamu harus tahu satu hal penting ini, kamu tidak dilahirkan untuk diremehkan. Kamu dilahirkan untuk dihargai, untuk diakui, dan untuk berdiri dengan kepala tegak tanpa rasa takut. Masalahnya, dunia nggak akan secara otomatis menghargaimu hanya karena kamu baik. Dunia menghargai mereka yang menghargai dirinya sendiri lebih dulu. Dan kabar baiknya, rasa dihargai itu bukan soal bakat, tapi soal kebiasaan dan trik psikologi yang bisa kamu pelajari dan latih setiap hari. Dalam video ini, aku akan membagikan padamu 7 trik psikologi yang akan membuatmu tidak diremehkan siapapun, bahkan oleh mereka yang biasanya suka memandangmu sebelah mata. Trik ini bukan teori kosong. Trik ini berdasarkan ilmu psikologi yang sudah terbukti secara riset dan sudah diterapkan banyak orang sukses di luar sana, baik dalam dunia kerja, pertemanan, bisnis, bahkan dalam hubungan. Kamu akan belajar cara berdiri dan berjalan agar orang otomatis menghormatimu. Cara bicara agar orang mendengarkanmu dengan serius. Cara menolak dengan elegan tanpa rasa bersalah. Cara membuat batasan agar kamu tidak dimanfaatkan. Cara melatih mental agar kamu tidak mudah diprovokasi. Cara mengontrol energi dan aura kepercayaan dirimu. Cara membalikan situasi saat kamu mulai diremehkan. Kamu akan belajar bagaimana membangun karisma tanpa harus banyak omong. Kamu akan belajar bagaimana membuat orang lain menghormatimu bahkan sebelum kamu berbicara. Dan kamu akan belajar bagaimana cara membuktikan bahwa kamu bukan orang yang pantas untuk diremehkan. Ingat, dunia tidak akan berubah kalau kamu tidak berubah. Dan video ini bisa menjadi langkah pertama untuk mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tegas, dan lebih dihargai. Tapi sebelum kita masuk ke trik pertama, aku mau kamu ingat satu hal penting ini. Harga dirimu bukan ditentukan oleh orang lain, tapi oleh caramu memperlakukan dirimu sendiri. Dan mulai hari ini, kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya membuat dirimu dihargai dengan trik psikologi praktis yang bisa kamu terapkan langsung setelah video ini selesai. Siap untuk mulai? Kalau kamu siap, tarik napas dalam, hembuskan perlahan, dan katakan dalam hati, aku pantas dihargai, dan aku akan belajar cara membuat orang lain menghargai aku. Sekarang, kita masuk ke trik psikologi pertama untuk membuatmu tidak diremehkan siapapun. Seperti biasa, jangan lupa tinggalkan komentarmu, subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video edukatif berikutnya, dan jangan lupa bagikan ke temanmu atau orang yang kamu sayangi, siapa tahu bisa membantu mereka. Siap ubah hidupmu? Dengarkan baik-baik sampai habis, karena ini bisa menjadi titik balikmu. Mari kita mulai. Trik pertama,
Tegakkan postur tubuhmu biasanya dikenal dengan istilah postur psikologi. Orang akan otomatis menilai harga dirimu dari bahasa tubuhmu sebelum kamu membuka mulut. Bahu tegak, dagu sedikit terangkat, punggung lurus, mata memandang lurus ke depan. Hindari membungkuk, menunduk, atau memegang leher tengkuk yang memberi sinyal ketidakpastian. Kenapa ini penting? Postur yang tegas akan mengirim sinyal pada otakmu sendiri bahwa kamu berharga, dan sinyal ini terbaca oleh orang lain sehingga mereka akan otomatis lebih menghargaimu. Contoh praktis, saat masuk ruangan rapat, berjalan dengan langkah tenang, postur tegak, kontak mata singkat pada orang yang kamu temui, lalu duduk dengan posisi stabil. Latih tri ini dengan, setiap pagi, berdiri 2 menit dengan postur, kekuatan, atau power pose sambil menarik napas dalam. Ini akan meningkatkan rasa percaya dirimu sebelum memulai aktivitas. Trik kedua, gunakan tatapan mata yang terkendali. Kontak mata adalah bahasa dominasi yang paling sederhana. Terlalu banyak menunduk menunjukkan rasa takut. Terlalu menatap tajam secara agresif membuat orang tidak nyaman. Bagaimana caranya? Tatap mata lawan bicara sekitar 60-70 dari waktu berbicara. Saat mendengarkan, tatap matanya, lalu sesekali alihkan pandangan ke samping atau ke bawah sebentar agar tidak terlihat menantang. Contoh sederhana, saat orang berbicara padamu dengan nada meremehkan, balas tatap matanya dengan tenang sambil mengangguk pelan, tanpa ekspresi ketakutan atau senyum berlebihan. Cara melatih trik ini, latih kontak mata dengan orang sekitar saat berbicara, mulai dari orang terdekat hingga orang asing seperti kasir atau petugas parkir, untuk membangun kebiasaan alami. Trik ketiga, bicara dengan nada yang stabil dan lambat. Orang yang bicara terlalu cepat dengan nada tinggi akan terlihat gugup dan tidak meyakinkan. Sebaliknya, orang dengan nada stabil dan tempo lebih lambat akan terdengar lebih tegas dan dihormati. Prinsipnya, suara rendah dan stabil menunjukkan kontrol diri. Hindari penggunaan atau kata pengisi berlebihan. Misalnya, jika seseorang memotong ucapanmu, jangan langsung bicara cepat. Berhenti sejenak, tarik napas, lalu lanjutkan kalimatmu dengan nada stabil. Latihan, rekam dirimu saat berbicara, dengarkan, dan perbaiki jika terdengar terlalu cepat atau nada terlalu tinggi. Trik keempat, buat batasan yang tegas. Istilah dalam psikologi dikenal dengan boundaries. Orang sering diremehkan karena mereka membiarkan orang lain melewati batas. Kamu boleh berkata, tidak. Kamu boleh menolak ajakan yang tidak kamu inginkan. Batasan menunjukkan kamu menghargai dirimu sendiri. Contoh praktis, saat temanmu bercanda dengan cara yang merendahkanmu, katakan dengan tegas, saya nggak suka bercanda kayak gitu. Latihan teknik ini dengan, tuliskan 5 hal yang selama ini kamu toleransi padahal kamu tidak suka. Buat keputusan untuk tidak membiarkannya terulang, dan pikirkan kalimat penolakan sederhana seperti, maaf, saya tidak nyaman dengan itu. Tidak, terima kasih. Trik kelima, jangan terlalu sering minta maaf jika tidak salah. Banyak orang minta maaf bahkan ketika tidak salah hanya karena takut konflik. Ini membuatmu terlihat lemah dan mudah diremehkan. Prinsip dasarnya adalah, minta maaf hanya jika kamu memang melakukan kesalahan nyata. Contoh praktis, jika kamu terlambat 5 menit, kamu bisa bilang, terima kasih sudah menunggu, daripada, maaf ya, maaf banget. Latihan, sadari berapa kali kamu minta maaf dalam sehari, dan evaluasi apakah benar-benar perlu. Intinya tunjukkan wibawa kamu dengan sikap yang tegas dan lugas. Trik keenam, miliki pendapatmu sendiri. Orang yang mudah diremehkan biasanya tidak punya pendirian. Mereka selalu mengikuti apa kata orang untuk menghindari konflik. Prinsipnya, kamu boleh berbeda pendapat.
Orang akan menghargai kamu ketika kamu memiliki prinsip. Contoh praktis, jika ada teman yang memaksa pendapatnya, kamu bisa bilang, "Gue paham pendapatmu, tapi menurut gue berbeda." Latihan dengan, tuliskan apa saja nilai dan prinsip yang kamu yakini. Seperti, saya tidak suka dibohongi, saya menghargai waktu, dan gunakan ini untuk membimbing keputusanmu. Ulangi membaca tulisan itu setiap hari. Trik ketujuh, kendalikan emosimu dalam situasi sulit. Orang akan menghormatimu ketika kamu tidak mudah terpancing emosi. Orang yang gampang marah akan terlihat tidak stabil dan lebih mudah dimanipulasi. Tetap tenang saat orang lain mencoba memprovokasi atau memancing emosimu. Contoh praktis, jika seseorang menghinamu, alih-alih membalas dengan emosi, balas dengan senyum tipis atau diam saja. Orang tersebut akan merasa tidak nyaman karena kamu tidak bereaksi seperti yang dia harapkan. Latihan, latih teknik pause and breathe. Saat marah, hitung 1-10 sambil menarik napas dalam sebelum merespons. Kenapa trik psikologi ini bekerja? Otak manusia merespons sinyal nonverbal dan energi orang lain lebih dulu daripada kata-kata. Bahasa tubuh yang tegas sama dengan orang menganggapmu percaya diri. Kontak mata yang stabil. Orang akan melihatmu berani. Nada suara yang stabil, orang menilaimu serius. Pendirian yang jelas, maka orang menghargaimu. Kendali emosi paling penting, karena orang akan melihatmu lebih dewasa. Saat kamu menerapkan ketujuh trik ini secara konsisten, kamu akan mengirimkan sinyal kuat ke orang lain bahwa kamu bukan orang yang bisa diremehkan. Solusi jika kamu sudah terlanjur diremehkan orang. 1. Ubah bahasa tubuhmu secara konsisten. 2. Mulai tetapkan batasan, meskipun sedikit demi sedikit. 3. Perbaiki cara bicaramu agar lebih tegas. 4. Latih keberanian untuk berkata tidak. 5. Fokus membangun skill dan value diri agar kepercayaan dirimu meningkat. Kamu memang tidak bisa mengontrol pikiran orang lain, tetapi kamu bisa mengontrol cara kamu membawa dirimu. Dan saat kamu membawa dirimu dengan percaya diri, dunia akan merespons dengan berbeda. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari ketujuh trik ini adalah, jangan biarkan dirimu diremehkan lagi. Kamu tidak lahir untuk menjadi orang yang terus-menerus diremehkan. Kamu tidak lahir untuk menjadi penggembira dalam hidup orang lain. Dengan memahami trik psikologi ini dan mempraktikannya secara konsisten, kamu akan menjadi pribadi yang tidak hanya dihargai, tetapi juga lebih kuat secara mental dalam menghadapi dunia yang keras ini. Ingat, kamu berhak dihargai. Kamu berhak berkata tidak. Kamu berhak memilih siapa yang pantas berada di hidupmu. Kamu berhak untuk tenang, percaya diri, dan tegas. Sekarang, kamu punya pilihan. Kamu bisa menutup video ini dan kembali menjadi orang yang sama, atau kamu bisa mempraktikkan satu persatu trik psikologi ini dan mengubah cara dunia memandangmu mulai hari ini. Jika kamu serius ingin menjadi pribadi yang tidak mudah diremehkan, klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sekarang juga, karena setiap minggu saya akan membagikan trik psikologi dan cara berpikir yang akan membantu kamu menjadi lebih kuat dan lebih percaya diri. Tulis di kolom komentar, saya siap untuk tidak diremehkan lagi. Sebagai tanda komitmenmu pada dirimu sendiri. Ingat, dunia menghargai mereka yang menghargai dirinya sendiri lebih dulu. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga hidupmu selalu penuh ketegasan, kekuatan, dan keberanian.